wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andini Febriani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Semester 3 Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada video kali ini saya akan membahas tugas UAS mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip pelaksanaan supervisi beserta contohnya. Kemudian fungsi kepala madrasah atau kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan, serta hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Semoga penjelasan dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan beserta contohnya terlebih dahulu. Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan sangat penting karena menjadi dasar agar supervisi tidak menimbulkan ketakutan atau tekanan, tetapi benar-benar membantu guru dalam berkembang. Prinsip yang pertama yaitu prinsip demokratis, yaitu supervisi dilakukan dengan menghargai guru sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan yang hanya diperiksa kesalahannya. Dalam prinsip ini, supervisor bersikap terbuka, menghargai pendapat guru, dan mengajak berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Misalnya, ketika guru mengalami kesulitan dalam mengelola kelas, kepala sekolah tidak langsung menyalahkan, tetapi mengajak berdiskusi atau berdialog untuk mendengarkan kendalanya, lalu bersama-sama mencari solusi atau cara terbaik untuk memperbaiki pembelajaran tersebut. Nah, hal ini menciptakan suasana yang nyaman sehingga guru tidak merasa diawasi, melainkan dibina. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip objektivitas, yaitu penilaian dalam supervisi harus didasarkan pada data yang nyata, fakta dan bukti yang terukur, bukan berdasarkan perasaan suka atau tidak suka terhadap guru tertentu. Supervisor menggunakan instrumen yang jelas seperti lembar observasi, rubrik penilaian, atau rekaman proses pembelajaran. Contohnya, penilaian kinerja guru ditentukan dari bagaimana guru merencanakan pembelajaran, terus melaksanakan pembelajaran di kelas, serta melakukan penilaian siswa, bukan dari kedekatan pribadi dengan kepala sekolah. Nah, dengan prinsip ini, guru diperlakukan adil dan hasil supervisi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu supervisi tidak hanya menemukan kelemahan guru, tetapi juga membantu guru berkembang, membangun kepercayaan diri, dan mendorong munculnya gagasan baru dalam pembelajaran. Supervisi memberikan umpan balik yang bersifat membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Misalnya, setelah observasi pembelajaran, supervisor tidak hanya menunjukkan kekurangan guru, tetapi juga memberi saran metode pembelajaran yang lebih menarik, penggunaan media yang lebih variatif, atau strategi pengelolaan kelas yang lebih efektif sehingga guru terdorong menjadi lebih inovatif. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat, prinsip kontinuitas, yaitu supervisi dilakukan secara terus-menerus, terencana, dan berkesinambungan, bukan hanya dilakukan sesaat ketika akan ada penilaian atau akreditasi sekolah. Supervisi dilakukan secara periodik agar perkembangan guru dapat dipantau dari waktu ke waktu. Contohnya, sekolah membuat program pendampingan guru setiap semester. Terus sekolah juga mengadakan supervisi kelas secara rutin dan melanjutkan tindak lanjut berupa pembinaan atau pelatihan. Nah, dengan cara ini
peningkatan mutu pembelajaran tidak terjadi secara mendadak, tetapi bertahap dan konsisten dari waktu ke waktu. Nah, dengan menerapkan 4 prinsip tersebut seperti prinsip demokratis, objektif, konstruktif, dan kreatif, serta kontinuitas akan benar-benar menjadi proses pembinaan profesional yang membantu guru untuk meningkatkan kompetensi, bukan sekedar kegiatan pengawasan yang formal semata. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai administrator dan supervisor dalam upaya mencapai efektivitas tujuan pendidikan di sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Ia mengelola kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan, terus mengatur peserta didik mulai dari penerimaan, layanan bimbingan, hingga pembinaan disiplin, serta mengelola pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi masing-masing. Nah, selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran agar semuanya tersedia dan dapat digunakan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah juga menjadi bagian dari tugas administrator, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan mendukung kegiatan pembelajaran. Hubungan kepala sekolah dengan masyarakat pun dikelola agar terjalin kerjasama yang baik, misalnya melalui komite sekolah atau kegiatan partisipasi orang tua. Pengelolaan administrasi yang baik membuat seluruh proses belajar mengajar berjalan secara teratur, terencana, dan efisien, sehingga tujuan pendidikan lebih mudah tercapai. Sebagai administrator, kepala sekolah juga berfungsi sebagai supervisor pendidikan. Dalam peran ini, kepala sekolah melakukan pembinaan profesional kepada guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Bentuk supervisi dapat berupa observasi, terus pemberian umpan balik setelah mengajar, terus ada pelaksanaan workshop, terus ada pelatihan, mentoring, serta diskusi akademik yang mendorong guru saling berbagi pengalaman. Nah, melalui kegiatan supervisi yang sistematis, guru dibantu untuk memperbaiki metode pengajar, meningkatkan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran, dan mengelola kelas dengan lebih efektif. Nah, dengan supervisi yang baik, kualitas mengajar guru meningkat, metode pembelajaran menjadi lebih variatif dan kreatif, serta siswa menjadi lebih aktif dan hasil belajar pun ikut meningkat. Jadi, melalui fungsi administrasi yang rapi dan supervisi yang efektif, kepala sekolah tidak hanya memimpin secara struktural, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan. Nah, perannya berpengaruh langsung terhadap keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, baik dari segi akademik, sikap, maupun keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Monitoring dan evaluasi memiliki hubungan yang sangat erat.
dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, manajemen, dan lingkungan pendidikan. Ada 7. Nah, ketujuh kegiatan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa seluruh program pendidikan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan program pada masing-masing komponen tersebut secara berkelanjutan, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pendidikan sudah sesuai dengan rencana atau masih terdapat hambatan. Contohnya, monitoring dilakukan untuk melihat kehadiran siswa, motivasi belajar, kinerja guru dalam mengajar, keterlaksanaan kurikulum di kelas, serta penggunaan sarana prasarana apakah sudah efektif atau belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dan untuk mengetahui apa saja kekuatan serta kelemahannya. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses pelaksanaan program pendidikan. Nah, dari evaluasi dapat diketahui, misalnya, apakah proses pembelajaran sudah efektif, apakah kurikulum sudah relevan dengan kebutuhan siswa, serta apakah pengelolaan pembiayaan sudah mendukung kegiatan pendidikan dengan baik. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, tidak hanya menjadi laporan saja, tetapi menjadi dasar penting untuk menyusun perencanaan berikutnya agar tepat sasaran. Sebagai contoh, jika hasil evaluasi menunjukkan banyak siswa mengalami kesulitan pada mata pelajaran tertentu, maka perencanaan berikutnya bisa berupa program remedial, terus pengayaan, atau pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran pada mata pelajaran tersebut. Jika monitoring menunjukkan sarana prasarana yang kurang memadai, maka perencanaan diarahkan pada pengadaan atau perbaikan fasilitas. Dengan demikian, perencanaan pendidikan tidak dibuat secara sembarangan atau hanya berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar bersumber dari data nyata hasil monitoring dan evaluasi pada ketujuh komponen sistem pendidikan tersebut. Hal ini menjadikan perencanaan lebih terarah, efektif, efisien, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Semoga melalui tugas UAS administrasi dan supervisi pendidikan ini, kita semua dapat semakin memahami prinsip supervisi, peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor, dan pentingnya keterkaitan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Sehingga ilmu yang kita peroleh tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kita. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Misdah MPD, atas bimbingan, ilmu, dan kesempatan belajar yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.